Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Al-Masum, mahasiswa Unisma 45 semester 4. Hari ini saya akan membahas tentang materi agama Islam. Apa saja yang dibahas di materi agama Islam? Di materi agama Islam, kita membahas tentang fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah hukum-hukum Islam atau hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Kita mempelajari tentang hukum Islam. Selanjutnya tentang usul fikih. Usul fikih kita membahas tentang sebelum atau tata cara atau sesuatu yang akan dibahas tentang selanjutnya tentang fikih atau sebelum terjadinya hukum. Akidah akhlak. Akidah itu adalah akidah adalah tata cara untuk berakhlak. Akhlak itu ada perbuatan diri kita sendiri. Dan apa itu tauhid? Tauhid itu keesaan, ilmu akidah itu ilmu tasawuf pada mengaji, ilmu hadis adalah membahas tentang perkataan perbuatan atas Nabi, terus SKI tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang sejarah, terus bahasa Arab tentang pembelajaran bahasa Arab dan lain-lainnya. Nah, di sanalah peran dari materi agama Islam untuk membahas apa saja materi yang akan dibahas, dan untuk kita sebagai pembelajar ataupun kita sebagai pengajar untuk dapat memahami materi-materi yang akan diberikan dalam seputar agama Islam. Lalu tujuan apa dari pembelajaran materi agama Islam itu? Tujuannya adalah untuk supaya kita dapat memahami, mengerti, melakukan, memperbuat materi agama Islam sesuai dengan qadarat, sesuai dengan tingkah laku, sesuai dengan apa yang tertera, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita sebagai pelajar atau mengajar tidak dapat memahami agama Islam, dan akan lebih buruk jika kita mengajar seorang tanpa memahami, melakukan apa yang telah kita ajari kepada orang lain. Dengan tujuan itu, jadi kita bisa dapat memahami lebih dari apa yang seharusnya kita pahami. Lalu, apa? Dan sebutkan materi dari awal hingga tes, ujian tengah semester. Mereka itu tentang apa? Di awal, dari kita tes sampai awal, dosen telah menjelaskan bahwa apa saja yang diperlukan untuk membahas. Misal seperti contoh, materi itu adalah isi kandungan. Agama Islam itu ada. Seperti dosen juga mengajarkan kita sebagai materi di agama Islam di madrasah dan sekolah. Membahas tentang isi kandungan, wadah, ilmu keislaman, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, terus ilmu tarbiyah, ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu astronomi. Dan ada banyak pertanyaan, misal seperti fikih itu apa? Terus apa itu tauhid? Apa itu materi? Terus apa itu tasawuf? Apa itu hadis? Dan ada juga misal kayak Ibnu Qadir, terus banyak kaidah dan itu, terus Imam Ghazali, dan penambahan yang terfokus untuk membuatkan terkecil dikhususkan. Itu juga kita juga dibagi 5 kelompok. Yang 5 kelompok itu pertama tambah tentang ulumul Quran, terus kelompok yang kedua itu bahas tentang ilmu hadis, kelompok 3 itu tentang tauhid, 4 itu tentang fikih dan usul fikih, yang 5 tentang bahas ilmu akhlak dan tasawuf,
Ilmu Al-Quran itu membahas tentang mengkaji tentang tentang Al-Quran, tentang umul Quran, apa asbab nuzulnya Al-Quran, dan ulumul hadis tentang sebelum atau apa yang dilakukan Nabi di saat itu. Terus ilmu tauhid adalah ilmu ketuhanan atau ilmu tentang kepercayaan Tuhan, kita kepada Tuhan. Dan ilmu fikih dan hukum, dan usul fikih ada sebelum terjadinya hukum. Dan ilmu akhlak adalah perbuatan, tasawuf adalah mengaji perbuatan-perbuatan dan demi memikirkan apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Terus materi apa UTS sampai akhir kelas bahas tentang apa aja? Setelah UTS, kita ditugaskan untuk mengkaji satu buku. Buku yang saya bahas adalah Menjaga Akidah dan Akhlak untuk kelas 12, kurikulum 13, dibuat oleh 3 serangkai. Seperti yang bisa dibaca, deskripsi buku bisa Anda baca sekalian. Terus metode pelajaran juga bisa Anda baca sekalian. Apa aja yang dalam buku itu? Buku itu menjelaskan bahwa di bab pertamanya itu adalah makna 7 Asmaul Husna, yang artinya bahwa kita harus memahami apa itu Asmaul Husna, apa itu sifat-sifat Tuhan. Nah, di situ dijelaskan di bab 1. Di bab 2 kita diajarkan bahwa kita itu harus mempelajari tentang amal soleh, toleransi, muswah, dan ukhuwah. Yang artinya kita harus menjadi orang yang baik. Kita melakukan amal soleh, kita harus toleransi, muswah, dan ukhuwah. Terus bab ketiga kita akan membahas tentang menghindari perilaku nifak dan keras hati dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus menghindari perilaku nifak atau keras hati supaya kita dapat menahan marah ataupun kita bisa dicintai orang lain. Selanjutnya ada di bab 5 kita tuh membahas tentang kisah teladan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Mereka itu adalah seorang filsuf dan sufi masing-masing. Dan ya, walaupun ini kurang di dalam buku Menjaga Akidah dan Akhlak, seharusnya terjadi di sejarah, tapi kita harus kita bisa dapat memahami apa tentang Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Yang ke bab 6 adalah semangat berkompetisi. Kita harus semangat kalau kita tidak berkompetisi. Kita harus optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Bab yang ketujuh kita bahaya itu fitnah, naminah, dan idah. Kita harus tahu bahwa kita itu nggak berfitnah. Kita juga harus menghindari dari orang-orang yang melakukan fitnah, naminah, dan gibah atau mencari orang. Di bab selanjutnya saya akan membahas bab selanjutnya tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dengan apa salah untuk baca Quran, apa saja yang harus dilakukan dalam membaca Quran, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam berdoa. Selanjutnya, bab yang paling terakhir juga ada kisah-kisah para terdahulu, yaitu Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Mereka adalah orang ahli tafsir, kedokteran, hukum, matematika, dan hal filsafat. Lalu di tugas itu juga ada tentang bahasa tentang kritik buku atau materi khusus. Di situ juga ada alternatif atau solusi yang saya berikan. Kalau Anda mau lebih lengkapnya, silakan nonton video sebelum dari video ini. Terima kasih. Terus lanjutnya, setelah mengikuti mata kuliah materi agama Islam, apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan pemahaman untuk supaya kita itu tidak melakukan apa yang salah.
kita juga bisa dapat memahami, melakukan sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau kepada sekitar kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu atau bukan, kalau kita mengajarkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan perbuatan, apa bedanya sama orang munafik? Terus apa saran, kelebihan, dan kritikan untuk makul materi agama Islam untuk kedepannya? Saran bahwa mata kuliah agama Islam telah bagus, memberikan opini, pendapat terbaik. Dan alangkah bagusnya jika siswa dikasih tugas lebih dahulu dan lalu diberi nasihat oleh ahlinya. Kelebihannya telah yang saya ucapkan, kita memahami tentang satu buku secara full dan kita juga dapat memahami tentang hal-hal apa aja yang dibutuhkan di awal. Kritikan yang saya tontonkan bahwa karena saya orang bodoh, saya sendiri tidak ngerti apa itu harus dikritik. Dan untuk mata kuliah agama Islam, ya, kedepannya tidak ada yang bagus, misalnya nggak ada yang buruk. Kalau kedepannya paling nggak bisa mengurangi atau membantu para mahasiswa untuk dapat lebih memahami yang mempermudah keadaan. Dan untuk tugas-tugas seperti ini dan sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe atas semua yang telah Anda habiskan waktunya untuk ini. Dan terima kasih. Jangan lupa komen. Thank you.